kemudian menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertahanan Harfiq Hasnul Kolbi. Itu informasi yang ramai beredar hari ini, Pak. Saya juga kaget, Jadi itu jelas itu tidak benar ya. Tidak pernah ada rapat seperti itu. Saya juga jarang berhubungan dengan Wakil Menteri Pertanian. Mungkin saya pernah ketemu sekali sepintas. Saya urusannya selalu, kan saya menteri. Aku menteri, urusannya sama menteri. Jadi pertemuan saya sama Pak Yassin Limpo, hubungan saya sangat baik. Saya tidak ngerti ya, ini ulah-ulah macam apa ya. Lucu, ya saya. Apa kira-kira tujuan, kalau Pak Prabowo menebak-nebak tujuannya membuat rumor seperti itu, Pak Prabowo emosional, menampar, bahkan mencekik di rapat kabinet disebutnya? Tapi saya dulu di fitnah lebih gawat lagi, Pak. Mau kudeta lah, mau inilah, mau itu. Sedikit-sedikit mau berontak, nggak tahu, muka saya muka kudeta kali ya. Jadi ini ya, ini koreksi kita ya. Ini adik-adik mahasiswa, aku manggilnya adik-adik ya. Nggak enak kok manggil. Pantasnya kalian tuh anak-anakku. Tapi nggak ya, nanti rasanya tua banget nggak ya, sudah. Adik-adik mahasiswa, nanti kalian akan ambil alih negara ini. Ini negara masa depan kalian punya. Kalau jadi pemimpin jangan seperti itu, nggak usah, ya kan? Baik-baik aja. Demokrasi itu harus baik-baik. Ya ini adu gagasan. Hanya jangan 10 menit, tapi oke lah. Pak, jadi Pak Prabowo tidak akan menelusuri siapa yang menyebarkan rumor atau kemudian bahkan menempuh jalur hukum terkait itu, atau seperti apa, Pak? Saya begini, dari dulu saya punya guru-guru yang mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau kau difitnah, ya kan, itu tandanya kau diperhitungkan. Ya. Dan biasanya fitnah yang semakin kejam itu membalik kepada orang yang menyebarkan fitnah. Jadi saya nggak pernah urus, saya serahkan kepada yang di atas saja. Mudah-mudahan yang lontarkan itu ya sadar ya, nggak usah lah diterus-teruskan budaya kayak itu. Itu memalukan itu, benar nggak ya? Oke, jadi Anda akan menutup buku menganggap itu sudah biarkan? Ya. Baik, kalau gitu saya juga move on ke pertanyaan lain, Pak, karena Anda kayaknya cuek menanggapi fitnah itu. Saya cuek, tapi ya masalah bangsa kita terlalu banyak, terlalu besar, dan ya udah. Nggak benar itu ya. Pak Prabowo, saya ingin mulai dengan meminta klarifikasi lagi, Pak. Di statement Bapak menyikapi politik uang. Jadi Anda sempat bilang kalau ada yang mau bagi-bagi uang terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Kalau dibagi terima saja, tapi ikuti kata hatimu, pilih yang kau yakin akan berbuat terbaik untuk bangsa dan anak-anak. Saya mau mengklarifikasi, Pak, apakah itu artinya Anda mewajarkan politik uang, Pak Prabowo? Oh, sama sekali tidak. Anda harus tahu maksud saya, tidak boleh ada politik uang. Tapi kenyataannya kan, orang yang istilahnya menghalalkan segala cara akan melakukan. Nah ini kita harus mendidik rakyat untuk tidak terpengaruh. Kalau dia mau bagi-bagi uang, ya kan, terima aja, tapi jangan ikuti. Berarti akan patah sendiri, lama-lama nggak mau dibagi lagi. Itu maksud saya ya. Pak, pendidikan politik. Tetapi apakah itu artinya pendidikan politiknya justru tidak tepat? Karena kalau pendidikan politik, rakyat disampaikan, kalau ada yang bagi uang, jangan diterima uangnya. Oh, sebaiknya jangan diterima. Tapi kalau banyak rakyat kita yang sangat sulit hidupnya, ya kan, yang penting dia tidak terpengaruh. Jangan dia terpengaruh, itu akan patah, benar nggak?
maksudnya itu beri uang kan untuk membeli dukungan, membeli kesetiaan, itu kan sama dengan menyogok. Nah, kalau dikasih uang tapi tidak mau diikuti, ya patah tujuannya. Karena begini Pak, yang sempat ramai juga, salah satu ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju itu bagi-bagi uang 50.000 ke nelayan Pak. Siapa yang Anda maksud? Yang saya maksud adalah Zulkifli Hasan, ketua umum PAN Pak. Ya, Apa? tapi Pak Zulkifli tidak nyapres, tidak nyagup, tidak nyalek, tidak nyabut. Dia tidak mau jadi kepala desa pun. Jadi dia orang yang suka sedekah. Pak Prabowo. Tetapi Saya kenal Pak Zulkifli Hasan. Pak, tapi Dia di Lampung membangun sekolah unggulan. Sekolah unggulan yang dia bangun dengan uang dia sendiri. Dia seorang pengusaha. Sebelum masuk politik dia pengusaha. Pak Prabowo. Dia berpihak kepada rakyat. Dia suka sedekah. Dan dia sekali lagi tidak nyalek, tidak nyagup, tidak nyabut, tidak menjadi wali kota, tidak mau jadi presiden. Tapi dia ketua umum Wakil partai, presiden, Pak. Pak Prabowo. Tapi dia ketua Ya. umum partai yang mau partainya dipilih, Pak, menggunakan atribut atau warna yang menyerupai PAN. Pak, sebentar. Pertanyaan saya, Pak, apakah itu artinya Anda mau bilang tidak apa-apa terima uang PAN tapi jangan coblos PAN, begitu? Karena kan tadi Anda Tunggu. katakan seperti itu, Pak. Tunggu dong, kasih aku kesempatan menjawab. Silakan, Bapak. Saya katakan, terima uangnya, ikuti hatimu. Kalau hatimu tidak suka PAN, jangan pilih. Jadi tetap Ikuti hatimu, ikuti hati nuranimu. Apa yang kurang jelas? tapi ya